Siapa tak mengenal dengan Saddam Hussein? Pria bernama lengkap Saddam Hussein Abdel Al-Majid Al-Tikriti ini dilahirkan di Al-Auya, Irak, tanggal 28 April tahun 1937 dan meninggal di Kadimia, Irak, tanggal 30 Desember tahun 2006 dalam umur 69 tahun. Saddam menjadi presiden Irak pada periode tanggal 16 Juli tahun 1979 hingga tanggal 9 April tahun 2003. Di dunia barat Saddam dikenal sebagai seorang presiden yang diktator di Irak, sejak tanggal 16 Juli tahun 1979 hingga tanggal 9 April tahun 2003. Kekuasaannya berakhir setelah Irak diserang oleh suatu pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003. Sebagai anggota utama Partai Ba'ath Irak, yang menganjurkan pan-Arabisme sekular, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab, Saddam memainkan peranan penting dalam kudeta 1968 yang membuat partainya lama berkuasa di negara itu. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang Saddam Hussein yang jarang diketahui. Sebelum lebih jauh kami mengupasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Seorang tentara Amerika yang ditugasi menjaga Saddam di hari-hari terakhirnya, menyimpan kisah mengejutkan soal sosok Saddam Hussein. Tentara itu bernama Will Bardenwerper. Ia merupakan satu dari 12 tentara di Kesatuan 551 Polisi Militer Amerika, yang memang ditugaskan menjaga hari-hari terakhir Saddam Hussein. Kesaksian Bardenwerper diungkapkan lewat buku berjudul The Prisoner in His Palace, Saddam Hussein, His American Guard, and What History Leaves Unsaid. Lewat buku ini, Bardenwerper mengisahkan sisi-sisi humanis Saddam, yang selama ini selalu ditutup-tutupi oleh Amerika. Bardenwerper mengatakan, di penghujung hidupnya, Saddam dilihatnya sebagai sosok yang sopan dan bersahaja. Jauh dari kesan seorang diktator barbar yang didengung-dengungkan selama ini. Bardenwerper melihat Saddam sebagai sosok bapak yang normal-normal saja. Bila selama ini Saddam dilihat sebagai sosok Islam garis keras, yang begitu anti terhadap kebudayaan dunia barat, tidak begitu dengan yang dilihat Bardenwerper. Di penjara, Saddam suka mendengar musik R&B dari penyanyi Amerika, Mary J. Blige. Bardenwerper bahkan menganggap Saddam sebagai orang terbaik yang pernah ia temui. Pernah suatu ketika, perawat pribadi Saddam, yang juga orang Amerika, yakni Alice, berduka. Alice ditinggal mati kakak yang sangat ia sayangi. Reaksi Saddam membuat Bardenwerper kagum. Ia memeluk Alice dan mengatakan, "Aku yang sekarang akan jadi kakakmu," ujar Saddam. Yang mengejutkan, saat Bardenwerper mengisahkan hari di mana Saddam dieksekusi mati. Bardenwerper menyebut, 12 tentara Amerika penjaga Saddam tanpa kecuali, semua merasa berduka dan kehilangan Saddam Hussein. "Aku hampir merasa seperti seorang pembunuh, seperti aku disuruh membunuh sahabatku sendiri. Rasanya seperti aku kehilangan anggota keluargaku," ujar Bardenwerper. Bardenwerper juga mengisahkan adegan mengharukan ketika Saddam diarak menuju tiang gantung. Saat itu, para pembelot Saddam memukuli dan meludahi Saddam. Karena sedih melihatnya, salah satu tentara AS penjaga Saddam, bahkan ada yang hendak melompat ke kerumunan untuk menghentikan itu. Tapi, aksinya itu dihentikan oleh tentara lain, karena dinilai bisa membahayakan dirinya. Ketika Saddam Hussein akhirnya ditemukan oleh pasukan Amerika, dan bersembunyi pada sebuah lubang di rumah pertanian dekat Tikrit pada bulan Desember tahun 2003, ia langsung ditempatkan dalam tahanan dan kemudian diberikan ke pemerintah Irak agar ia bisa diadili. Saddam kemudian diadili atas kasus pembunuhan terhadap 150 warga Syiah di Dujail pada 1980 silam, penyiksaan perempuan dan anak, serta penangkapan ilegal ratusan orang lain.
Pada persidangan yang berbeda, Saddam Hussein juga didakwa atas kasus pembunuhan terhadap puluhan ribu etnis Kurdi dalam Operasi Anfal pada 1988. Pada sidang vonis, Hakim Ketua Rauf Rashid Abdel Rahman menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada Saddam atas dakwaan pembunuhan. Tak terima dengan hukuman tersebut, Saddam kemudian mengajukan banding. Namun Mahkamah Agung Irak menolak banding Saddam dan menyatakan untuk segera melaksanakan vonis yang telah dijatuhkan. Selama persidangan, pada tanggal 23 Juli tahun 2006, Saddam Hussein dirawat di rumah sakit setelah efek dari mogok makan yang dilakukannya, ia menjadi sakit parah. Namun, setelah diberi makan melalui tube di rumah sakit, ia cukup pulih untuk bisa kembali ke persidangan. Akhirnya, Saddam Hussein dihukum serta dijatuhi hukuman mati pada bulan November tahun 2006. Ia kemudian dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 30 Desember tahun 2006. Saddam memerintahkan dibuatnya sebuah Quran yang ditulis dengan darahnya sendiri. Proses ini membutuhkan lebih dari 2 tahun dan menghabiskan 27 liter darah. Itu adalah upaya menunjukkan kesalehannya kepada para pemuka agama dan untuk memenangkan hati muslim lainnya. Ironisnya, menulis teks suci dengan darah adalah tindakan haram dan tidak sopan. Setelah kejatuhan Saddam, pemerintah Irak tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kitab buatan Saddam ini. Sampai sekarang kitab ini masih dalam penyimpanan pemerintah Irak. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1959, Saddam terpilih sebagai bagian dari pasukan untuk membunuh Perdana Menteri Abdul Karim Qasem. Qasem sendiri meraih kekuasaan di tahun sebelumnya melalui revolusi berdarah di mana raja terakhir dari Irak tewas, bersama dengan mantan Perdana Menterinya. Saat pasukan ini menyerang iring-iringan Qasem, ada dugaan kesalahan oleh Saddam yang menembak sebelum waktunya, membuat seluruh operasi gagal. Qasem lolos dengan luka peluru di lengan dan bahu. Saddam juga terluka namun meninggalkan negeri Irak dan disambut oleh Presiden Mesir. Saddam dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Qasem. Meskipun Saddam dituduh banyak melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri, ia juga mengangkat standar hidup di negara ini secara signifikan. Setelah pihak Partai Ba'athnya berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1968, Saddam menata ulang kepentingan minyak internasional dan menggunakan basis ekonomi yang solid ini untuk mengembangkan sekolah gratis dan memberantas buta huruf, memberi subsidi bagi keluarga prajurit, mensubsidi petani dan meningkatkan kadar kesehatan. Tingkat kesejahteraan seperti ini pernah ada di Timur Tengah sebelumnya. Kerja keras ini membuatnya mendapatkan pengakuan dalam bentuk penghargaan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Kenneth Kaunda adalah presiden pertama Zambia dari tahun 1964 ke tahun 1991. Selama waktu ini, presiden ini membina hubungan dekat dengan Saddam sebagai pasangan sekutu dan mitra dagang. Dalam upaya persahabatan ini, Saddam mengiriminya Boeing 747 yang syarat dengan hadiah mewah, seperti karpet dan ornamen perhiasan. Sebagai imbalannya, Kaunda mengirimkan Saddam dukun pribadinya sendiri. Saddam kemudian semakin percaya tahayul dan sangat mendengarkan nasihat dukun ini, yang memberitahukan ada banyak orang bersekongkol melawan dia. Meskipun hal ini tentu saja benar, dan bukan sebuah hal yang sulit melihat bagaimana cara Saddam memperlakukan lawan politiknya. Sejak saat itu, Saddam menjadi peminat tahayul dan selalu mendengarkan nasihat sang dukun.
Sebelum Perang Teluk Pertama, AS sangat mendukung rezim Hussein di Irak, dan bahkan secara aktif membantu menopang melalui bantuan keuangan dan persenjataan selama tahun 1980. Ketika Hussein berperang Iran pada September tahun 1980 hingga Agustus tahun 1988, Amerika Serikat memberinya persenjataan dan bantuan. Ironisnya, persenjataan ini yang kemudian digunakan melawan pasukan AS dan sekutu selama Perang Teluk Pertama dan Perang Irak.